Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu akan sharing tentang pembahasan geometri dimensi 3. Soal nomor 3, jika luas bidang diagonal suatu kubus akar 18 cm kuadrat, maka volume kubusnya berapa katanya. Berarti di sini yang diketahui adalah luas bidang diagonal. Coba kita lihat dulu kubusnya ya. Kita gambarkan dulu kubusnya. Kok namanya diagonal tuh? Ini dia garis yang berseberangan dari ini ke sini dia. Ini disebut bidang diagonal. Arsir. Nah, jadi ini kan disebut rusuk ya. Panjang garis diagonal ini itu R akar 2. Sehingga luasnya ini kan berbentuk persegi panjang dikali lebar. Panjangnya itu R akar 2 dikali lebarnya itu R dikali R itu R kuadrat akar 2 nya tetap. Nah, ini dia rumusnya. Diketahui luasnya ini ya. Kita substitusikan, kita gantikan luasnya dengan ini. Berarti akar 18 sama dengan R kuadrat akar 2. Sudah, kita akan mencari R kuadrat R-nya. Berarti akar 2 nya ini harus kita pindahkan ke sebelah sini. Berarti nanti jadi akar 18 per akar 2 sama dengan R kuadrat. Nah, 18 itu kan akar 9 dikali 2 per akar 2 dengan R kuadrat. Kita lanjut ke sini ya. Akar 9 itu berapa? 3. Akar 2 tetap akar 2 kali luar per akar 2 sama dengan R kuadrat. Ini habis, sehingga 3 sama dengan R kuadrat. Karena kita mau mencari nilai R aja, lawan kuadrat itu adalah akar. Berarti R sama dengan akar 3. Sudah dapat R-nya, nilai R-nya atau rusuknya, maka kita bisa mencari volume kubus. Volume kubus itu R pangkat 3. Sehingga volumenya akar 3 pangkat 3. Gimana ini ya? Akar 3 pangkat 3. Nah, kita buat dulu. Akar itu adalah pangkat setengah. Pangkat setengah berarti 3 pangkat setengah dikali 3. Jadi volumenya 3 pangkat 3 per 2. 3 pangkat 2 berapa sih? 3 bagi 2 berapa sih? 3 ya, kita pisah ya. Di sini 3 setengah, di sini pangkat 1 tambah setengah kan 3 per 2, sehingga volumenya sama dengan 3 pangkat setengah itu akar 3. Jadi 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang soal nomor 2, sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang AC 10, maka luas bidang BDHF. Memang kalau geometri itu kebanyakan harus menggambar dulu ya, biar mempermudah pekerjaan. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Terus katanya panjang AC 10. AC berarti panjang diagonal nih ya. Diagonal bidang sisi bidang. Ini 10. Maka luas bidang BDHF. BDHF berarti ini ya.
berarti mirip sama yang ini ya. Nah, BDHF. Di sini tadi kalau luas bidang diagonal rumusnya itu ini ya. L sama dengan R kuadrat akar 2, berarti R kuadrat akar 2. Ini rumus luas bidang diagonal. Jadi kalau ada soal luas bidang, ini BDHF-nya nggak dikasih sebutin sih, ini bidang diagonal, memang harus digambar dulu, ternyata bentuknya dia bidang diagonal. Ini rumusnya, L sama dengan R kuadrat akar 2. Berarti kita membutuhkan R. Berarti R tadi kita dapatkan dari si AC. Garis panjang garis diagonal AC itu rumusnya R akar 2. Panjang garisnya itu nilainya adalah 10, berarti kita gantikan AC nya 10 sama dengan R akar 2. Kita mencari R, berarti akar 2 nya dipindahkan, 10 per akar 2 sama dengan R. Kalau sudah seperti ini harus dirasionalkan, nggak boleh penyebutnya ini akar ya. Jadi 10 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Jadi 10 akar 2 per 2, 10 bagi 2 itu 5, berarti 5 akar 2. Nilai si R. Udah dapat nilai R-nya, tinggal masukkan aja lah ke rumus ini. Jadi luas sama dengan R kuadrat akar 2. R-nya berapa? 5 akar 2 kuadrat. Ya. Ini R itu 5 akar 2, jadi semuanya ini harus dikuadratkan, jangan 5-nya aja. Terus akar 2 ini tulis akar 2. 5 pangkat 2 itu 25. Akar 2 pangkat 2 itu 2. Dikali lagi dengan akar 2. Jadi 25 kali 2, 50. Akar 2-nya tetap. Sehingga jawabannya 50 akar 2, ada nggak sih? Oh, ada ini. Jawabannya adalah E. Sekarang masuk ke soal nomor 5. Segitiga ABG ya. Segitiga ABG pada kubus ABCDFGH akan berbentuk. Lagi-lagi kita harus menggambar dulu kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. ABG katanya ya, bukan ABC ya. Berarti ini AB, terus ini sambungkan ke G, baru dia tutup. Ini segitiga apa sih? Ya, di sini kita yang pertama kita telusuri panjang sisi segitiganya. Apakah sama? Tengok AB, apakah sama dengan BG, apakah sama dengan AG? Coba lihat. AB, misalkan AB itu adalah R. Rusuk tadi ya. AB adalah R. Ini adalah panjang diagonal. Panjang diagonal itu, ini R ya. Itu R akar 2. Sedangkan diagonal bidang ya. Kalau diagonal ruang dari sini ke sana, ini ruang, dia melintas di dalam, itu namanya diagonal ruang. Bayangin aja di dalam kamar ya, dari sini ke sudut sana. Nah, itu dulu dalam ruang dia melintasin, berarti disebut diagonal ruang itu R akar 3. Ternyata tidak sama, berarti dia bukan sama sisi. Oke. Dia tidak sama sisi. Yang kedua, tinjau sudut. Coba lihat sudut AB dengan BG. Sudut ABG. Berarti yang di sini ya,
Ternyata ini kan ini lantai, ini dinding. Coba bayangkan di kamar kamu, ini lantai, ini dinding, ya. Ini membentuk sudut siku-siku, ya. Ini adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Sehingga dia bisa masuk kategori siku-siku, ya. Kalau ini sama sisi enggak, ya. Siku-siku iya. Sama kaki, apakah sama kaki? Sama kaki tadi minimal 2 panjang sisinya itu atau panjang garisnya itu sama, sedangkan ini tidak sama, berarti dia tidak masuk kategori sama kaki. Tumpul sembarang, dia nggak sudut tumpul sembarang, ya, karena dia ada 90 derajat, berarti tidak bisa dikategorikan tumpul sembarang, lancip sembarang, nggak. Berarti jawabannya adalah segitiga siku-siku. Soal nomor 6. Segitiga AFH pada kubus ABCDEFGH akan berbentuk. Ini choice-nya sama kayak gini. Berarti yang pertama adalah kita buat kubusnya. ABCDEFGH. Yang ditanya AFH. Berarti kita hubungkan dulu. AF H, baru ini tertutup. Nah, yang pertama ibu bilang tadi adalah tinjau panjang sisi segitiganya. Sisi di sini berarti ada AF, terus ada FH dan ada AH. AF, ya, AF, AH dan FH. Nah, ternyata ini dia sama-sama diagonal, semuanya diagonal sisi atau diagonal bidang ini, ya. Ya, ini di samping sini. Ini yang satu sebelah lagi, yang ini di sebelah sana, yang ini di atasnya. Jadi sama. Kalau diagonal sisi ini, ya, atau diagonal bidang itu dia R akar 2 panjangnya, berarti juga R akar 2, ini juga R akar 2, sehingga terjawab dong, itu sama sisi segitiganya, berarti ini termasuk segitiga sama sisi karena sama panjangnya. Mudah, ya. Coba lihat, ini perhatikan, ya, ini dinding kamar apa, bayangkan ini di kamar kamu, ya. Ini dinding ini diagonalnya, terus di atas langit-langit juga dia diagonal, dinding sebelah sini juga diagonalnya, kan sama dia panjangnya, sehingga dia disebut segitiga sama sisi, gitu, ya. Sekarang soal nomor 7, 2 buah kubus mempunyai perbandingan rusuk 1:3 jika jumlah luas permukaan kedua kubus itu 140 cm 240 cm 7 sangkar, maka volume kubus pertama adalah. Berarti di sini ada perbandingan, ya. Misalnya nih ada kubus 1:3, ini kecil, ya. Kemudian ada kubus yang lebih besar 3 kali lipatnya, 1:3. Berarti misalkan di sini R, berarti di sini panjangnya 3R, ya, karena dia 1:3. Jika jumlah luas permukaan kubus tersebut 240. Jumlah berarti dua-dua ini digabungkan. Coba untuk luas pertama. Luas, ya. Ini kan ada 6 luas permukaan. Ini ada 6 permukaannya, ya. Atas bawah, kanan kiri, depan belakang, berarti ada 6. Rumus ini kan karena dia berbentuk persegi berarti R kuadrat. Kalau yang ini luas yang kedua,
6 juga. Ini 3R, sini juga 3R. 3R dikali 3R. Berarti ini kan R kali R, maka R kuadrat. 3R kali 3R. 3R kali 3R. Berarti 6 kali 3 kali 3, 9. R kali R, R kuadrat. Atau 54 R kuadrat. Katanya jumlahnya. Berarti di sini L1 ditambah L2. L1-nya 6R kuadrat. R2-nya itu 54 R kuadrat. Berarti totalnya adalah 60 R kuadrat. Jumlahnya ini adalah 240. Kita gantikan di sini 240. Sehingga 240 per 60 sama dengan R kuadrat. Ini habis 24 bagi 6 itu 4. Lawan kuadrat adalah akar. Berarti akar 4 sama dengan R. Akar 4 itu 2. Sehingga jari-jarinya itu nilainya 2. Pertanyaannya volume kubus pertama, kubus yang ini ya. Berarti volume kubus pertama, volume itu kan rusuk kali rusuk kali rusuk, rusuk kali rusuk kali rusuk, sehingga rusuk tadi 2 kali 2 kali 2. Jawabannya 8 volumenya. Itu A.